Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaroh dari kelas 10 TKJ. Kali ini saya akan membahas tentang batal sholat. Yang pertama ialah dalam keadaan berhadas. Hal yang membatalkan sholat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas dalam hal ini ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik, yang terbagi dalam hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil ialah setelah kencing atau setelah buang air besar. Jika akan melaksanakan sholat, diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar seperti haid mengharuskan seseorang untuk mandi junub atau mandi besar. Kedua, yaitu terkena najis. Salah satu hal yang membatalkan sholat ialah terkena najis. Najis merupakan zat yang menyebabkan seseorang tidak dalam keadaan suci. Daripadanya, jika hendak melakukan sholat, diwajibkan untuk bersuci, menjauhkan diri dari najis tersebut. Terkena najis adalah hal yang membatalkan sholat. Najis seperti kencing, kotoran, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, hingga bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Contoh najis tersebut jika menempel pada tubuh atau pakaian yang digunakan untuk sholat akan membatalkan sholat. Yaitu berbicara dengan sengaja. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ialah sengaja berbicara saat sholat. Berbicara dalam hal ini ialah bukan melanjutkan bacaan doa dan zikir dari Al-Quran, melainkan berbicara layaknya mengucapkan kata-kata dalam sehari-hari. Yang keempat, yaitu aurat yang terbuka. Saat seorang muslim melakukan sholat, tiba-tiba auratnya terbuka secara sengaja, maka ketentuannya ialah ia batal dalam sholatnya. Hal yang membatalkan sholat ini tidak berlaku jika auratnya terbuka secara tidak sengaja. Mudahnya, aurat yang terbuka secara tidak sengaja akan menyebabkan sholat batal jika terbuka sekilas dan segera ditutup kembali. Kelima, niat sholat berubah. Sejatinya, sholat merupakan sebuah ibadah yang berisikan doa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang lurus diperlukan agar tercapainya doa dan harapan tersebut. Berubahnya niat sholat dapat menjadi hal yang membatalkan sholat. Meski tidak terkena hadas maupun najis, niat merupakan kunci utama dalam menjalankan sholat. Dalam hati seorang muslim yang sedang sholat, tiba-tiba terbentik niat untuk tidak melakukan sholat dalam hatinya, maka saat itulah sholatnya telah batal. 6. Meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Dalam sholat, harus menerapkan rukun sholat yang tepat, tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam. Hal yang membatalkan sholat ialah menambah atau menguranginya rukun sholat dengan sengaja. Misalnya saat sholat tidak menjalankan membaca Al-Fatihah dan langsung ruku, maka secara otomatis sholatnya telah batal. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Telah dijelaskan secara terperinci kiblat umat Islam dalam menjalankan sholat ialah ke arah Masjidil Haram, tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Secara sengaja bertolak dari arah kiblat merupakan salah satu hal yang membatalkan sholat. Mendahului imam pada sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, ada aturan khusus yang mengatur antara imam dan makmum. Mendahului gerakan imam merupakan hal yang membatalkan sholat. Misalnya saat bangun dari sujud, mendahului instruksi dari imam dan mendahulinya, kecuali mendahului gerakan imam tanpa sengaja. Hal itu tidak membuat seseorang batal dalam sholatnya. Kesembilan, banyak gerak. Gerakan dalam rukun sholat telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara baku. Gerakan sholat ini tidak dapat diubah, selain itu tidak dibolehkan menyisipkan gerakan lain ke dalam sholat. Misalnya gerakan berulang yang berulang di luar gerakan sholat. Imam Syafi'i memberikan batasan gerakan berulang tersebut hanya dilakukan 3 kali. Selebihnya merupakan hal yang membatalkan sholat. Namun ada gerakan yang diperbolehkan, misalnya meluruskan shaf, mengisi shaf yang kosong, hingga membenarkan arah kiblat. Yang ke-10, tertawa. Tertawa dapat menjadi hal yang membatalkan sholat jika seseorang tidak bisa menahan tawa hingga tertawa mengeluarkan suara. Beberapa perbedaan pemahaman terjadi, bahkan tertawa baik itu tersenyum sekalipun sudah menjadikan seseorang batal dalam sholatnya. Dan yang terakhir, murtad dari agama Islam. Sungguh disayangkan, murtad dari agama Islam membuat sholat seseorang secara langsung akan batal.
Keyakinan dalam beragama merupakan hal utama yang harus dipegang seseorang dalam menjalankan ibadah sholat. Meninggalkan agama Islam adalah merupakan hal yang membatalkan sholat. Mungkin cukup hanya itu yang saya tahu dari batal sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.